sistematik. Saya mau keluar dari situ, Bib. Ngobrol-ngobrol Palestina bagaimana nih, Bib? Tapi sebelum Palestina jadi kemungkinan besar akan ada selain istighoshah, unjuk rasa akan terjadi juga sih kayaknya tanggal 22 ya. Kabarnya kita dengar seperti itu Bang Aziz ya, dari berbagai elemen ya. Lu jangan bilang kabarnya Jis, iya Bang enggak? Ada info gak mengenai itu? Iya, informasinya sih akan ada aksi mulai tanggal jam 9 ya. Dan itu ada rapat-rapat yang memang untuk persiapan dan juga pengamanan lah supaya aksi unjuk rasa tersebut tidak seperti biasa damai gitu kan. Tidak kita inginkan. Justru ingin menguatkan Mahkamah Konstitusi untuk kerusuhan. Ya. Tapi yang di sebelah sono bilang mau datengin 100.000 orang tuh. Kayak orang mau ajak perang aja. Mungkin mau dukung juga. Tapi yang paling menarik amicus curiae-nya itu 90% lebih. Itu sebenarnya berpihak kepada ingin mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya itu supaya keadilan substantif itu betul-betul didapatkan. Jadi 90% lebih sih. Palestina, Bib. Palestina. Terima kasih. Ini gimana nih Palestina terakhir kok Idul Fitri diembat juga sama Israel? Saya lihat sebenarnya kasus Palestina ini 6 bulan lebih ya. Di Gaza sudah hampir 40.000 orang syahid. Hampir 2 juta orang kehilangan rumahnya. Tapi yang saya heran kok negara-negara Islam di dunia ini, yang saya maksud negara Islam, negara mayoritas umat Islam ya, adem ayem aja. Masih sekedar pernyataan-pernyataan. Kecuali Iran sama Yaman yang melakukan aksi nyata. Ini jadi misdak pembenaran sabda Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW mengatakan nanti tatada alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW, umat-umat itu, bangsa-bangsa itu akan mengepung kalian sebagaimana orang yang makan mengelilingi sebuah nampan, dimakan gitu seenaknya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit hari itu kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la bal antumul katsir, kamu banyak gak sedikit. Ya, jumlah kita sekarang, kita hampir 2 miliar umat Islam di dunia. Bal antum walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tapi banyaknya kalian kayak buih, nggak bisa mengendalikan dirinya, terombang-ambing kemana-mana mengikuti arus air. Inilah keadaan umat Islam saat ini. Ketika ditanya Rasulullah, sebabnya apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Luahan, cinta dunia, takut mati. Sebetulnya Pak Bambang, ya Allah, masalah Palestina ini, Israel kecil. Israel paling penduduknya 7 juta orang. Itu pun mereka pendatang. Negara yang sebelumnya nggak ada. Dia dikelilingi negara-negara Arab. Negara Arab ini 24 negara lebih. Jumlah penduduknya 325 juta. Belum lagi negara-negara Islam non-Arab. Turki, Pakistan, India, Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Kok nggak selesai ini, kita nggak bisa bela saudara kita yang di dalamnya ada tanah suci ketiga umat Islam. Ya, inilah di sini menunjukkan bagaimana pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina, udah dikuasai oleh hubbud dunya wa karahiyatul maut, sehingga nggak mau keluar dari zona nyamannya, padahal saudaranya lagi dibantai di depan matanya. Dan yang kita sayangkan lagi begitu ada, ya terlepas dari motif Iran ini dia melakukan serangan terhadap Israel dengan alasan karena kedutaannya yang dihantam. Kedutaannya dihantam di Damaskus ya. Tapi kan saya lihat ini Iran menjadikan itu sebagai peluang untuk hantam Israel. Pembenaran secara undang-undang internasional. Begitunya Iran nyerang, ada yang mainkan isu sektarian. Saya katakan gini, jangankan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sering sekali mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam sekte Syiah. Walaupun Syiah itu nggak bisa kita generalisir, ada berbagai tingkatan macam-macam, nggak bisa digeneralisir, beda-beda, nggak bisa dipukul rata semuanya kafir, nggak bisa juga kita katakan semuanya moderat, nggak. Mereka ada tingkatan-tingkatan. Tapi terlepas dari itu, kami sering mengkritisi pemahaman Syiah. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau udah urusan Palestina, jangankan Syiah. Andai negara non-muslim seperti Cina dan Rusia sekalipun ikut bantu Gaza nyerang Israel, kita akan ucapkan terima kasih banyak.
Ini saudara kita lagi dibantai, lagi dihantam. Kok masih mau ribut sektarian? Harusnya itu jadi pecutan. Negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di garda terdepan ada Hamas. Izzuddin Al-Qassam itu Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Dia di garda terdepan. Harusnya negara-negara yang lain di sekitarnya itu juga menjadi. Kenapa harus Iran yang jauh? Kenapa harus Houthi dari Yaman yang jauh jaraknya? Jadi harus jadi pecutan. Ayo dong, mau nunggu 100.000 yang syahid. Mau nunggu habis itu Gaza. Mau nunggu kapan? Kita di Indonesia alhamdulillah kita bisa berbuat apa yang kita bisa lakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah kepada para sahabat ketika itu di Hijaz, Makkah atau Madinah, sahabat tanya, ya Rasulullah aftina an Baitul Maqdis, ya Rasulullah coba beri kami petunjuk tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan? Ini jauh jaraknya. Saat itu transportasi belum memadai seperti sekarang. Bambang. Akhirnya kata Rasulullah, "Utu fasallu fi." Datangi itu Baitul Maqdis walaupun jauh. Wasallu fi, dan salatlah kamu di Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Para sahabat menunjukkan gelagat, enggak mudah datang ke Baitul Maqdis. Dan waktu itu ada perang kalau tidak salah. Saat itu keadaannya sedang ada perang di daerah Al-Quds. Kata Rasulullah ngasih opsi, fa in lam ta'tu wa tusallu fi falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu belum bisa datang ke Baitul Maqdis, belum bisa sholat di sana, minimal kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita di Indonesia gitu jauh. Kita mau berjihad pun secara langsung ke sana jalannya sulit untuk terbuka dan lain sebagainya. Minimal lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang lagi boikot produk-produk Israel dan produk Israel, jangan berhenti dong. Ayo lanjutkan. Yang bisa bantu dengan uangnya jangan berhenti dong. Jangan cuma anget-anget di awal doang. Sekarang lebih membutuhkan lagi. Alhamdulillah FPI sudah berapa tahapan Bang Aziz? Kita 45 tahap ya. Bantuan masuk ke Gaza. Alhamdulillah. Nah, ini maksudnya apa nih? FPI sampaikan pernyataan sikap terkait upaya normalisasi dengan Israel. Nah ini ada bocoran-bocoran. Di tengah saudara kita lagi digebukin. Saudara kita lagi dibantai. Tahu-tahu ada bocoran. Ini ada informasi-informasi yang mudah-mudahan kita berharap gak benar. Tapi ada indikasi-indikasi ke situ. Itu disebutkan nih iya. Binsar Panjaitan. Iya, makanya kita mengecam keras. Nanti Bang Aziz bisa baca itu pernyataan sikapnya, poin-poinnya. Kalau nggak bisa, belum bantu maksimal, minimal jangan nyakitin dong saudara kita yang di sana. Ini masih berdarah-darah kok masih mau bicara normalisasi. Perasaannya gimana? Inilah kalau urusan substantif nggak perhatikan deh. Urusan etika nggak diperhatikan deh begini. Iya. Padahal sebenarnya pemerintah sendiri mengatakan secara tegas belum ada itu. Betul. Dan siapapun yang berupaya melakukan normalisasi terhadap Israel hubungan. Padahal Israel masih status dalam perspektif Undang-Undang Dasar kita, Israel itu penjajah loh. Kita nggak mengakui sampai sekarang. Artinya siapapun yang berupaya melakukan normalisasi dengan Israel, dia pengkhianat NKRI. Dia pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Karena dia menjadi temannya penjajah. Betul. Jadi teman penjajah. Sikap kita tegas. Makanya kita FPI mengecam keras Forum Persaudaraan Islam. Apa Bang Aziz, poin-poin pentingnya apa tuh di situ? Ya, saya baca dulu. Iya, ini memang mesti. Ini bukan nih, baca sini nih. Ayo boleh. Nih. Yang pertama ya memang FPI dan sebenarnya ada 3 Pak Bambang dan pemirsa sekalian. Ada Front Persaudaraan Islam, ada GNPF Ulama, dan juga PLO 12. Nah, Tripilar. Ketiganya ini dari elemen umat Islam. Ya, pertama menghargai dan mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri yang membantah ya pemberitaan dari media Zionis. Jadi saya perhatikan memang beberapa itu informasinya dari media-media Jerusalem Post dan sebagainya. Sedangkan dari yang seperti Al Jazeera, Al Arabia itu nggak mengutip itu, nggak ada. Hatta dari Washington Post nggak ada. Gitu. Banyak kan dari media-media Zionis kan. Gitu. Nah kemudian dalam bentuk apapun yang nyata-nyata merupakan yang menyatakan tidak ada rencana Indonesia hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan Kemenlu tersebut resmi. Akhirnya itu harus terus direalisasikan dan juga dipertahankan secara konsisten, termasuk oleh pemerintahan berikutnya, siapapun itu nanti. Kemudian yang kedua mengecam dan melaknat segala bentuk upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dalam bentuk apapun yang nyata-nyata pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menuntut pada Presiden Republik Indonesia untuk konsisten. Ya, presiden manapun yang sekarang akan datang gitu kan. Karena amanat Undang-Undang Dasar. Ya, untuk membela perjuangan rakyat Palestina sesuai amanat konstitusi Undang-Undang 45 dan menarik diri dari segala perundingan normalisasi ya hubungan diplomatik dengan Zionis Israel yang merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Yang keempat, menuntut Menteri Perdagangan untuk mencabut surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 23. Julhas. Ya, nomor 23 MPP 01 2001 yang ditandatangani dulu oleh bukan LPP. Zulhas, Ya, dulu LPP dulu. LPP. 2001 ya. Surat itu menjadi dasar hubungan resmi perdagangan antara Indonesia dengan Israel. Oleh karenanya, selain mencabut SK dimaksud adalah menjadi kewajiban untuk segera memproses hukum terhadap upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh menteri tadi yang telah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi Republik Indonesia. Paling tidak surat ini ingin mengingatkan ya supaya konsisten. Yang kelima, siapapun upaya pelaku yang mengupayakan untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Zionis telah melakukan perbuatan tercela dan kejahatan, bukan hanya terhadap rakyat Palestina tapi juga terhadap bangsa dan konstitusi Indonesia, yang bila dilakukan oleh presiden, wakil presiden beserta kroninya maka cukup untuk ada pemakzulan. Kemudian menyuruhkan kepada seluruh umat Islam dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mewaspadai dan mencegah serta membersihkan upaya-upaya operasi hasbara dari bumi Indonesia, yaitu modus operandi berupa operasi media untuk memutarbalikkan fakta melalui opini publik, gitu kan, yang memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang support Israel dalam hal ini. Sampai sekarang tuh boikot masih nggak sih? Harusnya masih. Kalau saya pribadi dan kita keluarga besar FPI secara umum masih karena boikot ini bukan hanya kewajiban moral tapi kewajiban syar'i. Di Indonesia ada fatwa MUI. Oh iya betul, ada fatwa MUI. Jauh sebelum fatwa MUI itu ulama-ulama besar Timur Tengah seperti Al-Allamah Syahidul Mihrab, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di Suriah itu sudah mengeluarkan fatwa. Beliau wafat tahun 2012. Sebelum itu sudah mengeluarkan fatwa yang isinya muqata'at al-muntajat al-israiliyah wal-amerikiyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imah lil-ihtilal fardhu 'ain. Boikot produk-produk Israel, Amerika dan semua produk yang produk negara-negara yang mendukung Israel itu hukumnya fardhu 'ain. Fardhu 'ain ini sama seperti sholat hukumnya. Artinya bukan pilihan. Boikot ini bukan pilihan. Boikot ini bukan sekedar dorongan moral tapi kewajiban syariat. Kalau sudah tahu tetap beli produk mereka ya dosa hukumnya. Ya kecuali dalam batasan-batasan darurat atau memang nggak ada produk lain, dia itu lain cerita. Karena ya kita secara nggak langsung kan ada kontribusi sedikit atau besar. Bukan soal sedikit atau besar tapi kontribusinya itu. Seperti dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dengan api besar. Itu ada binatang, kalau tidak salah burung atau katak gitu. Dia berusaha memadamkan api, ditiup. Padahal apinya besar. Api itu di kitab tafsir disebutkan besar sekali. Kok burung katak berusaha niup? Kan nggak ngaruh, nggak ngefek. Tapi Allah abadikan niat baiknya dia berkontribusi dalam membela Nabi Allah Ibrahim. Dan sebaliknya ada satu binatang, cicak. Yang ikut berusaha membesarkan api itu. Padahal gak ngaruh. Tapi Allah catat. Akhirnya salah satunya hukum membunuh cicak itu dalam Islam hukumnya sunnah. Kalau bunuhnya sekali ketok mati itu pahalanya lebih besar, itu dalam hadis. Artinya bukan soal kecil besarnya kontribusi kita di dalam membantu perjuangan saudara kita di Palestina dan melawan penjajah Israel ini. Tapi seberapa besar keseriusanmu di dalam membela mereka dengan apa yang kau miliki, dengan kapasitas yang kau punya. Jadi teman-teman, bisa saja putusan diucapkan 22 April, tapi setiap kemungkinan itu harus dihidupkan. Betul. Dan cara menghidupkannya, Habib Rizik dan teman-teman bukan hanya mengirim amicus curiae, tapi memanjatkan doa melalui Istiqosah. Dan mendorong masyarakat yang ingin hadir dalam persidangan itu untuk sama-sama menunjukkan tekad bahwa mahkamah harus mengambil putusan yang terbaik. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.